Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar lu hari ini, Bro Ensis? Tetap sehat dan semangat ya, insya Allah ya. Oke, nggak panjang kali lebar, Bro Ensis. Sesuai judul konten ya, gue langsung naikin sama teman-teman Super Semalofo Podcast, naikin konten nih. Nah, ini judulnya dia nongol nih. Terlilit hutang, tidak usah lari, bro. Nah, ya sesuai judul konten kali ini, Bro Ensis. Ya, ada udah nongol, terlilit hutang, tidak usah lari, bro. Nah, seperti biasa, Bro Ensis, dari mana sih judul konten? Dari pertanyaan lo yang masuk, Bro Ensis. Karena udah lewat seleksi dan kita sama teman-teman Super Semalofo Podcast, ya kita yang di sini itu karena ini pertanyaan lo lolos seleksi, makanya kita naikin konten ya. Oke, nggak panjang kali lebar, Bro Ensis, gua mulai aja ya. Jadi gini, Bro Ensis, kalau lu yang pada lagi kena masalah terlilit utang, ya ini cocok nih ini konten ya, insya Allah. Mohon maaf ya. Oke, gue bacain dulu ya pertanyaannya ya, seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat lu semua yang ada di Super Semalofo Podcast, gue ucapin terima kasih. Nama lu gue nggak sebut, bro ya. Intinya dia bro nih, Bro Ensis ya. Nah, gue lanjutin bacanya ya. Gua lagi ada masalah serius nih buat lo semua, teman-teman di Super Semalofo Podcast. Nah, beberapa minggu yang lalu gua menemukan lu punya channel, teman-teman. Makanya gua mau nanya, gua kan seorang pengusaha, tapi gua kena dampak impact dia, Bro Ensis. Dampak impact sampai perusahaan gue collapse dalam waktu singkat. Karena disebabkan beberapa hal, usaha gua nggak bisa bayar gaji karyawan, bahkan gue terlilit utang banyak sekali. Karena intinya besar pasak daripada tiang. Nah, pertanyaan gue buat lu semua, gue harus apa ya dan gue bagaimana? Karena gue udah mulai didatengin sama debt collector yang diutus sama beberapa joinan bisnis gue dan bahkan perusahaan-perusahaan yang gue ambil barang. Itu aja deh, gue cuma mau tahu itu. Sebelumnya thank you sama lu orang, thank you juga buat lu, bro, di situ. Semoga apa yang lu orang sampein bisa mendapat pencerahan buat gue, dan gue harap cepet dibales pertanyaan gue ini. Nah, ini udah dibales, bro ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat lu bro yang di sana dan juga Bro Ensis yang lain ya, yang mungkin punya permasalahan yang sama sesuai dengan judul konten kali ini, makanya kita naikin dengan judul terlilit hutang, tidak usah lari, bro. Nah, oke ya, nggak pakai panjang kali lebar, Bro Ensis. Gue bacain aja infografisnya dan juga rangkuman jawaban yang udah kita Super Semalofo Podcast kumpulkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan regulasi yang ada, dan referensi lainnya yang insya Allah akurasinya jos. Oke, gue mulai ya, Bro Ensis. Nggak panjang kali lebar nih, lagian kasihan lu nih yang udah nungguin nih, khususnya lu, bro ya. Oke. Jadi gini, kalau lu, bro, yang sekarang ini kena masalah terbungkus utang, terus lu lagi diuber di kolektor, bahkan mungkin lu akan diancam dipolisikan ya, nanti dulu nih, lu tenang aja, bro. Dalam artian nanti ya nggak terlepas dari jawaban yang kita berikan, ya tetap kewajiban lu ya harus lu laksanakan ya. Namanya kewajiban dan hak itu kan ada aturannya masing-masing ya, bro ya. Oke, jadi begini. Jadi ada beberapa hal penting ya yang lu patut pahamin saat keadaan lu terlilit utang, bro ya, dan juga Bro Ensis yang lain yang mungkin kalau ada permasalahan yang sama ya, tapi kami kalau sebentar mudah-mudahan kita lancar aja insya Allah ya, Bro Ensis. Oke, jadi gua bacain, lu mulai simak ya. Oke, jadi begini. Sebelumnya gua bacain dulu ya dasar hukum untuk konten kali ini. Satu ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terus Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 ya, tentang hak asasi manusia atau gue singkat Undang-Undang HAM ya, dan juga Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 garis miring 11 garis miring PBI garis miring 2009 tahun 2009 tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu ya, kalau memang ada hubungannya ke sana ya. Terus sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14 garis miring 2 PBI 2012 tahun 2012 tentang perubahan atas PBI bulan 11 2009, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 gua singkat POJK Nomor 3 2020 tahun 2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran coronavirus ya. Nah, terus juga gue bacain ya yang keenamnya ini ya, dasar hukum dari Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11
garis miring 10 DASP tahun 2009 tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu ya, atau di dalam kurung SEBI 11 2009 ya, sebagaimana yang telah diubah pertama kali dengan surat edaran Bank Indonesia nomor 14 garis miring 17 DASP tahun 2012 tentang perubahan atas SEBI surat edaran BI ya, maksud nomor 11 2009 ya, sebagaimana yang telah diubah kedua kali dengan surat edaran Bank Indonesia nomor 16 garis miring 25 DKSP tahun 2014 tentang perubahan kedua atas surat edaran BI nomor 11 2009, sebagaimana yang telah diubah ketiga kali dengan surat edaran Bank Indonesia ya DOENSIS nomor 17 garis miring 51 DKSP tahun 2015 tentang perubahan ketiga atas surat edaran BI nomor 11 2009, sebagaimana yang telah diubah terakhir kali dengan surat edaran Bank Indonesia nomor 18 garis miring 33 DKSP tahun 2016 tentang perubahan keempat atas surat edaran Bank Indonesia nomor 11 2009, dan juga putusan Mahkamah Konstitusi nomor 1 garis miring PUU 11 Romawi 2013 tahun 2013, putusan MK nomor 1 PUU 11 Romawi 2013. Nah, jadi begini, gue mulai ya, buat lo khususnya nih bro yang sedang ada masalah ya, dan juga mungkin jangan sampai ya ke broensis yang lain, tapi kalau memang ternyata permasalahan lo sama seperti bro kita yang udah ngirim pertanyaan dan kita jadiin konten untuk kali ini, gue sama teman-teman naikin konten nih ya, ini gue mulai ya beberapa regulasi dan peraturannya gue bacain ya. Nah, jadi kalau buat lu bro yang sekarang dalam keadaan terlilit utang ya, ini ada beberapa hal yang lu patut harus perhatikan. Satu ya, jadi dipidana karena utang ya. Jadi gini, tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan karena ketidakmampuannya memenuhi kewajiban dalam perjanjian utang piutang. Jadi pengadilan tidak boleh memidanakan seseorang karena ketidakmampuannya membayar utang. Itu ada tuh di pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Tapi nanti ada pertimbangan tertentunya ya, majelis biasanya. Nah, terus yang kedua nih, di Uber debt collector ya, buat lu ya bro ya, dan juga broensis yang lain ya. Jadi debt collector bekerja berdasarkan kuasa yang diberikan kreditur untuk menagih utang kartu ya, kalau itu utang berupa kartu kredit ya, atau debitur dengan tetap mematuhi etika penagihan seperti yang tercantum dalam surat edaran BI nomor 11 2009 dan perubahannya, serta peraturan Bank Indonesia nomor 11 2009 dan perubahannya. Debt collector yang menagih dengan kata-kata di depan umum bisa dijerat pasal 310 KUHP atas tindak pidana penghinaan, atau jika menagih dengan kekerasan atau ancaman kekerasan bisa dijerat dengan pasal 335 ayat 1 KUHP Juntau putusan Mahkamah Konstitusi nomor 1 PUU 11 Romawi 2013 broensis, khususnya lu nih bro. Nah, terus yang berikutnya nih bro ya, dan juga broensis yang lain ya, restrukturisasi kredit ya. Nah, restrukturisasi kredit bertujuan untuk meringankan debitur dalam bentuk penyesuaian cicilan pokok, penurunan suku bunga, mohon maaf ya, dan atau perpanjangan waktu. Restrukturisasi diajukan ke bank dengan syarat nih, ada syaratnya nih bro, NC saya khususnya lu nih bro. Satu, debitur adalah yang terdampak pandemi COVID-19, karena kondisi sekarang lagi pandemi COVID ya, termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang kedua, debitur bergerak di bidang antara lain pariwisata, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, pertambangan, dan transportasi. Terus nilai kreditnya maksimal 10 miliar. Itu diatur tuh untuk pengajuan restrukturisasi kredit itu sesuai pasal 2 ayat 1 Junto pasal 3 ayat 1 Peraturan OJK nomor 11 2020 dan penjelasannya. Nah, terus nih yang berikutnya nih broensis, khususnya ini bro yang sedang lagi ada masalah ya, somasi dan wan prestasi ya. Sebelum menyatakan wan prestasi, debitur terlebih dahulu diberikan somasi oleh kreditur, yaitu surat perintah, peringatan, atau teguran tertulis untuk memenuhi kewajiban dalam perjanjian. Jika debitur tetap melalaikan kewajibannya, maka dinyatakan wan prestasi, sehingga kreditur berhak untuk menuntut penggantian biaya kerugian dan bunga sesuai pasal 1238 dan pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ya broensis, khususnya lu nih bro, nih yang terakhir nih broensis ya, khususnya lu nih bro yang ingin pertanyaan. Yang dijadikan objek jaminan. Nah, jaminan dibagi menjadi dua nih broensis ya, yaitu jaminan umum dan jaminan khusus yang bisa dieksekusi apabila debitur wan prestasi ya. Nah, jaminan umum ya, yaitu semua barang debitur yang bergerak maupun tidak bergerak, yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Terus jaminan khusus ya, terdiri dari jaminan
kebendaan dalam kurung ya, seperti gadai, hak tanggungan, fidusia dan lain-lain ya, dan jaminan perorangan atau personal garansi ya, personal garanti ya. Nah, itu sesuai pasal 1131, pasal 1133, pasal 1820, pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, jadi begini nih khususnya lu nih bro yang sedang ada masalah ya. Nah, makanya kenapa konten kali ini kita namain Pelilit Utang Tidak Usah Lari bro. Nah, itu insya Allah tadi yang pertanyaan lu kirim tadi udah gue bacain di awal ya bro ya. Khususnya dulu juga bro Ensis yang mungkin mengalami hal yang sama seperti lu bro nih ya. Nah, itu mudah-mudahan tadi beberapa rekomendasi jawaban yang kita berikan ya, Super Semar Law Firm Podcast kami tim tuh kasih lu jawaban, mudah-mudahan insya Allah bermanfaat nih bro buat lu. Jadi intinya apa yang kita udah jawab itu juga nggak terlepas dari tanggung jawab lu bro ya itu. Nah juga seperti biasa nih bro Ensis khususnya ini bro, kalau seandainya memang di konten ini jawaban yang kita tim Super Semar Law Firm Podcast berikan nih ke lu bro, ternyata lu masih belum puas nih ya, lu gampang bro, lu kirim lagi pertanyaan ya lebih detail, nanti insya Allah kita lanjutin nih untuk konten berikutnya setelah konten yang ini. Untuk apa? Biar lu pencerahannya lebih jos insya Allah ya bro ya. Dan mungkin kalau memang sampai diperlukan kita juga akan mengundang ahlinya ya, narasumber yang kita undang nantinya untuk melanjutkan konten yang sekarang ini untuk kita bahas lebih detail buat permasalahan yang timbul terhadap diri lu bro gitu loh ya. Dan khususnya lu bro Ensis yang lain yang mungkin mengalami permasalahan yang sama. Gue rada belibet nih makin bertua ya. Nah gitu loh bro Ensis ya. Oke, seperti biasa nih nggak panjang kali lebar nih bro Ensis khususnya lu nih bro yang udah ngirim pertanyaan ya. Kalau ternyata nih tadi gue udah ngomong ya bro Ensis ya, khususnya lu bro ya, jawaban yang kita berikan ini ternyata ini masih nggak enak nih, perasaan lu kok jawabannya kayaknya kurang gimana gitu ya. Tapi insya Allah sih bermanfaat kok menurut gue sama temen-temen nih insya Allah ya. Tapi nggak melepas tanggung jawab kewajiban lo gitu loh bro ya. Nah gampang, lu semua nih khususnya lu nih bro, lu kirim lagi ke email kita. Nah lu udah tahu pasti bro, kalau lu nggak tahu nggak mungkin ya pertanyaan tuh bisa dikirim ke kita dan kita bacain ya, konten nih seperti ini gitu ya. Jadi gitu. Nah biasa nih bro Ensis ya, khususnya lu bro dan bro sis yang lain yang baru ketemu channel kita, kalau lu pada mau ngirim pertanyaan kemana sih, pertanyaan mungkin gitu ya. Nah ini jawabannya nih, nah ini dia nongol nih, lu kirim dah pada semua ya ke supersemalawfirm@gmail.com, lu kirim nih ke sini, insya Allah ya pasti kita jawab. Dan khusus lu bro, tadi gue udah bilang gue nggak panjang kali lebar nih ya, gak enak ya bro ya menyangkut masalah kuota teman-teman kita yang lain nih ya. Lu kirim lagi deh pertanyaannya kalau lu masih belum merasa ini jawabannya afdol gitu loh ya. Oke. Nah, seperti biasa ya bro Ensis, tadi gue udah ngomong kalau lu yang mau ngirim pertanyaan dan lu yang sudah ngirim pertanyaan belum kita jawab, belum kita naikin jadi konten, sabar ya, aneh ngantri bro Ensis ya. Insya Allah kita akan naikin konten kalau pertanyaan lu tuh layak kita naikin konten, udah kita seleksi sama teman-teman seperti konten ini gitu loh ya. Oke, ini masih ada nih emailnya, dicatat ya bro Ensis ya, jangan lupa ya. Oke, udah gue nggak panjang kayak lebar ya karena banyak email yang masuk juga nih ngekritik gue sama teman-teman. Tapi alhamdulillah ya, ngekritiknya apa? Lu kalau ngomong jangan panjang kali lebar, pada poin-poinnya aja gitu, masya Allah. Tapi gue terima, itu memang harus kita terima. Kenapa? Karena kritik membangun bro Ensis gitu loh ya. Oke, seperti biasa bro Ensis, belum gue pamit, gue selalu tuh ngingetin lo semua. Ngingetin apa sih? Nah ayo, di setiap kegiatan aktivitas lo keseharian usahain bro Ensis kalau bisa dipaksain. Apa itu? Nah lu udah pada tahu tuh, betul, bersihin hati, bersihin pikiran dan disiplin. Kenapa gue sama teman-teman selalu ngulang itu? Gue mewakili teman-teman Super Semar Law Firm Podcast, gue selalu ngomong begitu sama lu pada bro Ensis, bersihin hati, bersihin pikiran, disiplin, biar setiap kegiatan aktivitas lu keseharian lu terhindar bro Ensis. Kita semua terhindar dari apa? Masalah pelanggaran hukum dan juga masalah hukum yang bisa timbul terhadap diri kita. Nah gitu, makanya biasain bersihin hati, bersihin pikiran, disiplin bro Ensis. Nah oke, sebelum gue pamit biasa nih bro Ensis, gue mau ngucapin terima kasih dulu nih buat lu semua bro Ensis ya, yang udah langganan channel kita dan juga rutin ngikutin tayangan-tayangan konten kita ya. Dan biasa bro Ensis, gue sih minta tolongnya gini aja, kalau lu yang udah langganan alhamdulillah udah percaya sama kita ya, jangan lupa di share bro Ensis, biar apa? Biar bro Ensis kita yang lainnya dapat kebagian yang konten-konten yang kita udah bikin ini. Kenapa? Karena bersifat mengedukasi insya Allah bro Ensis gitu loh. Kecuali masalah kuota lu pelit, jangan deh, masya Allah, maaf ya. Nah jadi gitu ya bro Ensis. Dan juga buat lu nih bro Ensis yang baru ketemu channel kita,
gue mohon nih sama teman-teman Super Semua Lokum Podcast yang gue wakilin nih, apa ini, lu klik subscribe, lu klik loncengnya biar dapat notifikasi bro and sis. Jadi kalau konten kita baru naik ya, lu dapat update-annya gitu loh bro and sis ya. Oke ya, gue rasa itu ya. Sebelum gue pamit, ini kan masih pandemi Covid nih bro and sis, jangan lupa ya pesennya mama 3M. Nah lu udah pada tahu, udah ngerocos duluan daripada gue. Iya betul, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Kalau lu baru pulang aktivitas dari manapun bro and sis, jangan lupa ya salinan pakaian yang bersih kalau mau ketemu keluarga atau pulang ke rumah ya. Dan jangan lupa, betul lu udah pada ngerocos lu, olahraga. Betul, gua setuju, lu pada pinter dah sekarang ya. Olahraga dan pola makan, pola hidup lu dijaga, biar apa, biar kita tetap sehat dan semangat bro and sis gitu ya. Sebelum gua pamit, biasa nih bro and sis, kalau ada salah-salah kata, gue yang mewakili teman-teman tim Super Semua Lokum Podcast, gue minta maaf. Kami semua minta maaf. Kenapa? Kami manusia biasa, kan luput dari kesalahan ya. Dan seperti biasa bro and sis, setiap pertanyaan yang kita jawab itu kita mengacu dengan apa? Lu udah tahu juga, alhamdulillah. Iya betul, mengacu dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan regulasi yang ada dan referensi lainnya yang kita kumpulkan, yang insya Allah akurasinya jos gitu loh ya. Oke, nggak panjang lebar ya bro and sis, kayaknya lu udah mulai pada kesel nih, tak keburu di skip nih. Ada yang udah skip juga tadi tuh, gue perhatiin. Udah gitu aja deh ya. Oke, tetap semangat, salam sehat selalu untuk lu semua bro and sis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.